Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hadapan kita ada gambar timeline bumi, dan kita tahu saudara bahwa usia bumi ini sebelum kesudahannya adalah akan sama dengan masa atau lamanya bumi diciptakan. Dan dalam Keluaran pasal 20 ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya, dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati dan menguduskan hari yang ke-7. Dan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata bahwa satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Dan karena itu kita tahu saudara, 6 hari penciptaan itu sama dengan 6000 tahunnya manusia. Dan kita percaya diperkirakan bumi sebelum kesudahannya akan berusia 6000 tahun saudara. Dan selama 6000 tahun ini terbagi dalam beberapa masa. Yang pertama saudara adalah masa perjanjian lama. Masa perjanjian lama dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan akan berakhir pada waktu Kristus mati di kayu salib, saudara. Dan masa perjanjian lama ini sudah berjalan diperkirakan 4000 tahun. Sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai zaman Abraham. Di garis kuning ini sudah berjalan 2000 tahun. Dan dari masa Abraham sampai dengan masa Kristus mati di kayu salib juga diperkirakan sudah berjalan selama 2000 tahun, saudara. Nah, dalam masa perjanjian lama ini, saudara, yang menjadi ciri khas adalah manusia masih dikuasai oleh dosa, manusia belum bisa lepas dari kuasa dosa, dan karena itu mereka disibukkan dengan upacara-upacara untuk minta pengampunan kepada Tuhan melalui persembahan korban, saudara. Dan karena itu, pada masa perjanjian lama, manusia beribadah secara pribadi kepada Tuhan atau bersama dengan keluarga dengan cara membangun mezbah dan mempersembahkan korban persembahan di atasnya untuk minta pengampunan, untuk minta berkat dari Tuhan. Dan saudara, ibadah ini berubah pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, saudara. Sejak saat itu, Tuhan memilih bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan di tabernakel atau di bait Allah dengan dipimpin oleh imam-imam. Nah, itulah masa perjanjian lama yang sudah berjalan selama kurang lebih 4000 tahun. Dan masa perjanjian lama selesai pada waktu Kristus mati di kayu salib. Dan ini dengan demikian, saudara, pada saat ini bumi masuk dalam masa yang baru, yaitu masa perjanjian baru. Dan masa perjanjian baru akan berlangsung 2000 tahun juga dan akan berakhir pada waktu Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan saudara, yang menjadi ciri khas di masa perjanjian baru ini adalah bahwa melalui kematian Kristus di kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, maka Roh Kudus disurahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu mereka menerima kuasa dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan karena itu mereka bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka terlepas dari kuasa dosa. Dan saudara, karena itu manusia tidak lagi disibukkan oleh upacara persembahan korban, saudara. Dan karena itu pola ibadah di masa perjanjian baru juga berubah, tidak sama dengan masa perjanjian lama. Di masa perjanjian baru, saudara, orang percaya ibadahnya tidak lagi tergantung pada gedung atau tempat. Karena firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di tempat itu, sehingga mereka bisa beribadah dimanapun, kapanpun, sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara, itulah masa perjanjian baru. Masa perjanjian baru akan selesai waktu Kristus datang kedua kalinya, sekaligus pada saat itu bumi akan masuk dalam masa 1000 tahun, yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai, di mana pada waktu ini, saudara, Kristus akan memerintah manusia secara langsung. Dan di masa ini, saudara, maka iblis dikatakan tidak ada lagi di tengah-tengah manusia, karena iblis akan dirantai di jurang maut. Sehingga di masa kerajaan 1000 tahun damai, tidak ada lagi dosa, sehingga manusia hidup sepenuhnya dalam kekudusan dan Kristus memerintah di tengah-tengah mereka. Saudara, masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru yang akan berlangsung selama 6000 tahun itu mewakili 6 hari masa penciptaan. Sedangkan 1000 tahun damai itu mewakili hari ke-7, di mana Tuhan beristirahat, berhenti dari pekerjaannya, dan memberkati serta menguduskan hari yang ke-7 tersebut.
Nah saudara, inilah timeline bumi saudara. Dan kita percaya ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan melalui bapak-bapak rohani kita turun-temurun. Dan kita percaya bahwa ini bisa jadi kita jadikan pegangan sebagai kebenaran, sebagai iman bagi setiap kita. Dan juga saudara, hal ini dikonfirmasi oleh tabernakel Musa saudara. Saya sudah katakan dalam The Message sebelumnya bahwa tabernakel Musa ini bisa memberikan pelajaran tentang banyak hal, kebenaran dan hal-hal yang dituliskan dalam Alkitab, dan salah satunya adalah tentang timeline bumi ini. Saudara, ini adalah halaman Bait Allah saudara. Halaman Bait Allah ini mewakili masa perjanjian lama, di mana dosa masih berkuasa atas manusia dan manusia disibukkan dengan upacara-upacara korban persembahan. Karena itu di halaman Bait Allah itu ada dua benda, yaitu mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Sedangkan saudara, ruangan kudus itu adalah mewakili masa perjanjian baru, di mana di tempat ini saudara, di dalam ruangan kudus ini ada hadirat Tuhan, ada kekudusan Tuhan. Sesuai dengan manusia di perjanjian baru, orang percaya hidup dalam kekudusan. Di masa ini Roh Kudus dicurahkan dan gereja hidup dalam kuasa untuk memberitakan kabar baik Injil sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Dan yang selanjutnya, ruangan Maha Kudus ini mewakili masa 1000 tahun damai. Di mana di masa 1000 tahun damai ini, kerajaan 1000 tahun damai, Kristus akan memerintah langsung di tengah-tengah umatnya. Dan karena itu di ruangan Maha Kudus hanya ada satu benda, yaitu tabut Allah. Karena itu saudara, kita percaya dengan iman bahwa timeline bumi ini kita bisa jadikan sebagai pegangan iman kita, karena ini sesuai dengan pelajaran yang kita bisa tarik dari tabernakel Musa. Nah saudara, karena itu saya mengajak kita untuk fokus pada satu hal, yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita tahu saudara bahwa saat ini yang sedang kita nantikan adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kita juga mengerti bahwa kita percaya kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan terjadi dalam dua tahap saudara. Tahap pertama, Kristus akan turun dari surga dan akan menjemput umat pilihannya di awan-awan yang permai. Kristus tidak akan menjejakkan kakinya ke bumi saudara. Tetapi Kristus akan datang di awan-awan yang permai dan Kristus akan mengangkat umatnya. Umat percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Kristus di awan-awan yang permai. Dan umat percaya yang masih hidup pada waktu itu juga akan diangkat dan diberikan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa juga. Kemudian bersama dengan Tuhan mereka akan naik ke surga, dan sejak saat itu digenapi firman bahwa di mana Tuhan berada, di situ kita akan berada. Itulah yang kita nantikan saudara. Dan peristiwa rapture ini dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13 dan juga di dalam 1 Korintus pasal 15. Itu kedatangan Tuhan tahap yang pertama. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus tahap yang kedua saudara, Tuhan akan datang turun dari surga untuk menjejakkan kakinya di bumi bersama dengan tentaranya, termasuk mempelainya saudara. Untuk apa? Untuk mengalahkan antikris dan nabi palsunya. Dan sekaligus untuk mengikat iblis, memenjarakannya di dalam jurang maut sehingga bumi masuk dalam 1000 tahun damai. Nah saudara, kedatangan Kristus kedua kalinya menjejakkan kaki ke bumi dituliskan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan 16. Dan karena itu sekali lagi, yang sedang kita nantikan saat ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya tahap yang pertama, yaitu yang kita kenal sebagai rapture, Tuhan mengangkat gerejanya. Dan masalahnya adalah saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan bagian dalam rapture ini. Saudara, sebenarnya rapture adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Rapture adalah satu paket dengan keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu otomatis dia menerima jaminan keselamatan. Nantinya akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Plus, dia juga akan menerima jaminan bahwa waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, dia juga pasti akan diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita juga akan mendapati bahwa dalam kenyataannya nanti ada orang-orang yang ditinggalkan. Tidak mengalami pengangkatan ini meskipun mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Masalahnya kenapa itu bisa mereka alami? Kenapa terjadi saudara? Dan saya percaya kita tidak mau mengalami hal itu. Amin saudara. Kita
rindu supaya pada waktu Tuhan Yesus datang di awan yang permai, kita juga mendapatkan bagian untuk diangkat berjumpa dengan Tuhan. Dan karena itu saudara, untuk memastikan, untuk menolong kita, menuntun kita, supaya kita mendapatkan bagian dalam rapture, saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang sudah mengalami rapture ini saudara, yaitu Henokh. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 22-24 dikatakan begini saudara. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memeranakan Metusalah. Dan ia memeranakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, dikatakan dengan jelas bahwa Henokh diangkat oleh Allah. Dan kenapa Henokh diangkat oleh Allah? Satu-satunya yang disebutkan tentang kehidupan Henokh dalam ayat ini adalah karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Karena itu saudara, apa yang akan menjadikan kita pasti akan mengalami rapture hanya satu hal, yaitu kalau kita sepanjang hidup kita hidup bergaul dengan Allah. Ingat saudara, setiap kita punya kehidupan masing-masing, punya tantangan masing-masing, kita punya kelemahan, kekurangan masing-masing, dan karena itu hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa tuntun kita sepanjang hidup ini untuk kita benar-benar mendapatkan, menerima semua janji yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam hidup ini maupun dalam kekekalan, termasuk rapture. Karena itu sekali lagi saya tekankan, bagaimana supaya pada waktu rapture nanti kita mendapat bagian saudara, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Hidup intim dengan Allah. Jangan tinggalkan ibadah kita. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan saat teduh kita, pembacaan Alkitab kita, jam-jam doa kita. Lakukan dengan tekun dan setia, supaya Tuhan menuntun kita untuk menerima semua janji yang Tuhan berikan. Dan kalau kita lakukan dengan tekun, saya percaya saudara, waktu Tuhan datang di awan-awan yang permai, kita akan mendapat bagian dalam rapture ini. Itu semua, itu adalah kerinduan kita semua. Amin saudara. Dan karena itu mari saudara, supaya kita diberikan kekuatan untuk hidup bergaul dengan Tuhan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Mari satukan hati. Hamba-Mu datang bersama dengan umat-Mu Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, supaya kami diberikan kekuatan, diberikan hati, kesungguhan untuk kami hidup bergaul dengan Tuhan, supaya kami menerima semua janji yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami sampai kekekalan nanti. Dan hamba-Mu lepaskan berkat buat setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah demikian saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa dalam The Message selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.